Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami mengenai dampak Galodo terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Jembatan Tunggul Hitam. Di sini saya Muhammad Zuri Salam selaku moderator. Lalu ada beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Mita Mutia Hati, yang selanjutnya ada Amelia Putri, selanjutnya ada Dini Mayris Putri, dan yang terakhir ada Selbianti. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan kami berterima kasih juga kepada Bapak-bapak yang merupakan warga dari sekitaran jembatan Tunggul Hitam yang telah sukarela kami wawancara. Baik, langsung saja kami mulai presentasi kami, di mana materi pertama terkait latar belakang akan dipresentasikan oleh Mita Mutiahati. Kepada Mita Mutiahati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Mita Mutiahati akan membacakan latar belakang dari observasi yang telah kami lakukan kemarin ke Jembatan Tunggul Hitam. Yang pertama itu adalah lingkungan dan kehidupan. Lingkungan yang rusak menimbulkan banjir, longsor, dan juga bencana alam yang merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan juga kemanusiaan. Nah, yang kedua ada Galodo di Sumatera Barat. Galodo atau disebut juga sebagai banjir bandang, membawa lumpur, batu, dan juga kayu dari hulu pemukiman. Nah, Galodo ini dipicu oleh aliran curah hujan yang begitu tinggi, kerusakan hutan, dan juga drainase buruk. Yang ketiga ada lokasi studi. Observasi dan wawancara yang kami lakukan yaitu di Jembatan Tunggul Hitam yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kami melakukan pada hari Sabtu yaitu tanggal 23 Mei 2026 di daerah yang terdampak Galodo, khususnya di jembatan dan juga tempat pemakaman umum di Tunggul Hitam. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mita Mutiahati atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian materi akan saya serahkan kepada Amelia Putri. Kepada Amelia Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya analisis situasi. Pertama itu ada kondisi fisik lokasi. Adanya tumpukan lumpur, sampah, dan material terbawa arus. Yang kedua ada area pemakaman di tepi jembatan mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu jalan retak dan sisa material menumpuk di pinggir. Dan yang keempat yaitu kondisi sungai masih keruh dengan material mengembang. Selanjutnya pertanyaan wawancara. Yang pertama itu ada dampak Galodo terhadap usaha atau ekonomi. Yang kedua, penyebab utama Galodo menurut warga. Yang ketiga, kerusakan fisik rumah, jalan, pemakaman. Yang keempat, ada kekhawatiran saat hujan deras berlanjut. Yang kelima, ada harapan terhadap pemerintah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amelia Putri atas penyampaian materi presentasinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Selbianti. Kepada Selbianti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat di sekitar Jembatan Tunggul Hitam, kami menemukan bahwa Galodo memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan mereka. Banyak warga yang mengaku pendapatannya menurun karena aktivitas ekonomi terganggu setelah terjadinya bencana. Selain itu, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa curah hujan yang tinggi dan sistem drainasi yang kurang baik menjadi penyebab utama terjadinya Galodo. Warga juga mengatakan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah, tetapi juga pada jalan dan fasilitas umum di sekitar lokasi.
Temuan lainnya adalah masyarakat masih merasa khawatir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi karena takut Galodo kembali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Galodo tidak hanya berupa kerugian material, tapi juga menimbulkan trauma dan rasa cemas bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Selbianti atas pemaparan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dini Mairis Putri. Kepada Dini Mairis Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kajian pustaka. Faktor penyebab Galodo yang pertama yaitu curah hujan tinggi secara terus-menerus. Yang kedua ada kerusakan dan penebangan hutan secara liar, berkurangnya daerah resapan air, dan sistem drainase tidak berfungsi baik, serta pembuangan sampah sembarangan. Dalam perspektif kewarganegaraan, menjaga lingkungan berarti tanggung jawab warga negara. Pemerintah wajib membuat kebijakan perlindungan lingkungan, kerjasama pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan, dan edukasi mitigasi bencana harus ditingkatkan. Kemudian mahasiswa berperan dalam meningkatkan kesadaran publik. Next, moderator. Kemudian materi tentang tindakan pencegahan. Yang pertama, diperlukannya observasi di lapangan. Observasi lapangan kelompok kami, pengamatan kondisi jembatan di Tunggul Hitam, adanya lumpur yang disebabkan oleh Galodo tersebut, serta jalan rusak, dan menyebabkan area pemakaman terdampak. Selanjutnya, wawancara warga. Kami menggali dampak ekonomi yang ditimbulkan dari bencana Galodo tersebut, serta penyebab dan kekhawatiran masyarakat, serta harapan masyarakat sekitar agar Galodo itu dapat diatasi. Kemudian kami mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, dan peduli lingkungan. Lalu adanya rekomendasi kepada kebijakan pemerintah, yaitu seperti bantuan perbaikan drainase dan penghijauan tepi sungai dan pengawasan area bencana oleh pemerintah. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dini Mairis Putri atas pemaparan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mita Mutiahati. Kepada Mita Mutiahati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan refleksi kelompok kami setelah melakukan observasi langsung ke daerah tempat terjadinya bencana Galodo kemarin. Nah, melalui kegiatan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian Galodo tersebut, kelompok kami memperoleh pengalaman yang sangat berharga mengenai kondisi masyarakat yang terdampak Galodo. Kami dapat melihat secara langsung berbagai dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga psikologis masyarakat yang berada di daerah sekitar situ. Nah, dari hasil wawancara, kami juga mengetahui bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran ketika hujan turun karena takut bencana serupa akan kembali terjadi. Kegiatan ini membuat kami lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan serta meningkatkan kesadaran kami yaitu melalui mitigasi bencana. Selain itu, kami juga belajar bahwa penanganan bencana memerlukan kerjasama baik antara pemerintah dan juga masyarakat yang berada di sekitar situ. Sebagai mahasiswa, proyek ini menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab kami terhadap permasalahan sosial dan juga lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat, serta mendorong kami untuk ikut berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan juga berkelanjutan. Sekian penyampaian refleksi dari kelompok 8. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Mita Mutiahati atas pemaparannya terkait refleksi kelompok. Selanjutnya di sini ada bagian kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yang kami dapatkan, yang pertama yaitu geloda di jembatan Tunggul Hitam menimbulkan kerusakan fisik dan dampak ekonomi nyata bagi warga sekitar, apalagi warga yang tinggal di bantaran sungai. Untuk yang kedua, masyarakat masih mengalami trauma dan ketakutan berkepanjangan setiap kali hujan deras turun. Dan selanjutnya yang ketiga, diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mitigasi dan pencegahan bencana, di mana dari hasil wawancara kami itu dari pemerintah masih kurang dalam penanggulangan bencana ini. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah perbaikan drainase, penghijauan, dan edukasi lingkungan adalah langkah prioritas ke depannya. Mungkin dari sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zaki Farid Lutfi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, dan kami berterima kasih kembali kepada warga sekitar bantaran sungai Jembatan Tunggul Hitam yang telah bersedia sukarela kami wawancarai. Sekian saja presentasi kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.